Oke, Pak Bro. Mungkin tadi pertanyaan Bu Reza, maaf Bu Reza, saya kira Pak Reza. Itu Bu Reza tuh pertanyaannya ini Pak Bro, yang tips and trick itu Pak. Tips and trick Tips untuk and trick. literatur review agar di kemungkinan ditolak kecil. Gitu. Kalau yang metrik, Ya, tadi itu yang diberikan Pak Fadel sudah, bahwa keywordsnya yang sesuai dengan topik yang akan kita teliti. Kemudian kita menciptakan mungkin ada arahan future research yang jelas di situ. Nah, kalau di review itu kan lebih banyak hal tersebut, Bapak dan Ibu. Misalnya kita coba lihat yang lain, yang review juga. Review. Nah, mungkin tambahan ke Bu Reza tadi, ini juga research status in review and bibliometric analysis. Mereka juga meneliti menggunakan ini prismanya Bapak dan Ibu, selecting database Scopus 2006 sampai 2019 dengan kata kuncinya, ada selection of keywords. Keywordsnya apa saja? Biasanya dia ceritakan di sini nih. Saya belum lihat apa yang jadi kata kuncinya. Kemudian di sini dia tambah dengan network analysis, ya, co-citation analysis, ya. Wah, di sini malah dia menggunakan meta analisis nih Pak, dengan cluster dan alat. Bahkan ada beberapa penelitian dia gunakan structural equation modeling juga dengan data dari ini kan data sekunder sebenarnya, data dari artikel-artikel yang ada. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube nanti, saya juga belum mempelajari betul, bisa dilakukan analisis kayak regresi atau apa berdasarkan jumlah sampel. Saya baru lihat sepintas. Mungkin belum ditampilkan, Pak. Oh, sorry. Mohon maaf. Yeah. Nih, Bapak dan Ibu, misalnya ini Halim juga melakukan hal yang sama untuk di sini research status in halal review bibliometric analysis. Dia juga gunakan metode Prisma. Nah, ini dia. Ada inclusion exclusionnya, kemudian ada provide major finding ini. Jadi bisa dia tampilkan di mana negara mana yang banyak menampilkan, bisa juga ini network analysis-nya. Sepertinya ini yang saya sebut tadi Bapak dan Ibu. Dia tidak menggunakan force viewer, tapi dia menggunakan atlas nih. Ya, mungkin dengan atlas nanti akan lebih bagus hasilnya mungkin. Tapi saya belum pernah mencoba menggunakan atlas ini, Bapak dan Ibu. Tapi saya pernah lihat di YouTube sudah ada beberapa teman yang men-share bagaimana menggunakan atlas ini. Tapi kelihatannya atlas ini berbayar sepertinya. Tapi kalau force viewer itu gratis. Di Bapak Ibu tinggal download saja. Oke Pak Fadel, silakan. Baik Pak Abror, ini mungkin pertanyaan terakhir dari sesi kita kali ini Pak Abror. Ini langsung saja dari dua penanya. Pertama dari Bu, ini saya takut Pak Surya Dewi atau Bu Surya Dewi. Kemudian ada Bu Surya Dewi, kemudian Bu Atmasari. Bu Surya menanyakan, dalam menyusun literatur review untuk menjelaskan satu variabel, berapa referensi yang sebaiknya digunakan, Pak? Kalau dari tulisan Bapak, itu 5 tahun biasanya sih 5 tahun sebelumnya. Terus ketika kita akan submit ke jurnal Scopus, nah itu maksudnya berapa tahun sebelumnya dan berapa banyak, Pak, agar bisa masuk ke Scopus Q1 dan Q2. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari buat Mas Ari,
tentang tadi Pak, tulisan teman Bapak yang mengenai teori perkawinan katanya. Berapa referensi yang dirujuk, terus bagaimana justifikasinya agar terlihat nyambung. Karena objek studinya adalah hubungan orang dengan produk dari orang tersebut, yaitu adalah relationship kayak gitu Pak. Oke, Oke, Pak. Terima baik. kasih. Yang pertama, berapa artikel yang harus digunakan atau dari berapa tahun terakhir yang digunakan ya, untuk literatur review. Kalau saya menyarankan itu 10 tahun terakhir, Bapak dan Ibu. Tapi ada juga yang menyarankan 5 tahun terakhir. Bahkan reviewer tuh bilang di situ gunakan rujukan literaturnya 5 tahun terakhir. Ada yang membunyikan begitu, Bapak dan Ibu. Tapi ada juga yang 10 tahun terakhir. Jadi tidak ada peraturan baku, tidak ada. Namun kalau yang terlalu lama itu jadinya usang kita. Jadi sehingga pertama kali lihat saja oleh dia itu kita sudah di ini. Apalagi kalau yang banyak itu buku malah di dalam kan gitu. Ya buku kalau yang utama-utama nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau semuanya buku jadi persoalan juga. Kenapa? Buku itu selalu telat. Karena setelah dia meneliti, tampil di jurnal, baru setelah itu dia nulis buku kan Bapak Ibu. Nah, jadi telat dia. Nah, itu. Kemudian untuk satu hubungan variabel itu berapa? Itu nggak ada ketentuan juga. Tapi kalau saya gunakan biasanya minimal itu sekitar 5. Ya, patokannya sekitar 5 lah. Jadi ada 5 artikel yang kita rujuk untuk itu. Yang kita bahas untuk setiap hubungan. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan berapa jumlah referensi yang harus ada untuk untuk dalam satu artikel itu. Nah, ini bervariasi juga. Saya pernah ketemu dengan jurnal yang membatasi jumlah referensi. Tapi sebagian besar tidak ada membatasi dengan itu. Ya, terserah mau berapa jumlah referensinya, yang penting jumlah kata total yang dia batasi. Misalnya maksimum 12.000 atau maksimum 9.000 kata including references, katanya appendix atau appendices gitu kan, masuk semuanya. Itu biasanya yang dibatasi, Pak. Bapak atau Ibu tadi Pak Fadel yang pertama pertanyaannya? Ibu. Ibu. Ya, itu dia. Jadi kalau saya sarankan gunakan sajalah yang terbaru ya. Misalnya bahkan sekarang 2023 itu udah keluar Bapak Ibu. Udah ada yang keluar, tapi ada juga yang belum. Saya yang terbit 2021 sampai sekarang nomor dan volumenya juga belum keluar. Ada juga, nunggu dulu. Yang tourism review tadi kita nunggu 6 bulan baru keluar nomornya. Karena dia online first kan. Di online kan dulu. Tapi dapat nomor dan volumenya baru bulan apa kemarin? Maret rasanya 2022 ini baru keluar dia. Jadi itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi mengenai teori perkawinan itu ya dari Bu Atmasari ya. Betul. Nah, pertanyaannya berapa referensi yang ia rujuk? Saya jumlah pasti yang dia rujuk saya juga nggak detail ya melihatnya Ibu. Tapi yang jelas dia gunakan beberapa referensi. Kemudian dia ambil logiknya di situ bahwa hubungan seseorang dengan orang lain di teori perkawinan itu mirip dengan ketika dia mengkonsumsi sebuah produk. Nah, itu yang dia analogkan. Ini kan debatable, nggak mungkin barang disamakan dengan orang, kan itu bisa saja gitu. Tapi itu yang dia kembangkan, logika berpikirnya itu yang dia kembangkan sehingga dia katakan ketika seseorang itu puas maka dia akan cenderung untuk menjadi loyal. Nah, dari sana dia ambil Bu Atma. Karena objek studinya ialah hubungan manusia dengan produk instead of man relationship, ya kan? Ya itu Bu. Jadi logikanya yang diambil. Jadi ketika kami tanyakan juga ketika dalam pertemuan itu, ini menarik juga kan produk dengan orang berbeda itu. Tapi ada kemiripannya di sana bahwa kecenderungannya ketika orang
puas dengan satu produk, dia akan berkunjung kembali, akan kembali ke sana, akan tetap menggunakan produk itu. Nah, di situ yang dia bawa. Tapi kalau kita ingin men-challenge, bisa saja kan dengan teori yang lain mungkin kita dekati. Kalau kalau sekarang kan teorinya sudah kuat itu, bahwa satisfaction akan berpengaruh kepada loyalitas. Tapi ada yang mempengaruhi loyalitas juga. Ada namanya switching barrier misalnya kan gitu. Walaupun orang puas dikatakan akan cenderung menjadi loyal, tapi ketika switching barrier-nya nggak ada, ya mudah saja dia berpindah. Ini juga akan membuat orang mungkin tidak menjadi loyal. Misalnya apa? Mungkin masih sekarang sudah agak berkurang kita. Kalau dulu kan satu orang itu punya nomor telepon mungkin lebih dari satu ya Bapak dan Ibu. Mungkin banyak gitu kan. Beberapa. Kenapa? Bukan berarti dia tidak loyal dengan nomor teleponnya yang lama, tapi dia ingin menambah saja. Kan ada tuh. Dia tetap pakai kan gitu. Nah, dia pakai beberapa nomor sekaligus. Nah, kenapa? Itu karena switching barrier untuk pindah ke nomor yang lain mudah. Tapi setelah itu dibuatlah switching barrier oleh pemerintah bahwa satu orang itu hanya maksimal boleh 4 nomor. Rasanya gitu. Kalau kita mau mendaftarkan nomor kan maksimum cuma 4 untuk kita, Pak. Nggak tahu kalau bisa dengan yang lain. Tapi sepengetahuan saya hanya 4 boleh. Jadi nggak boleh satu orang itu memiliki nomor lebih dari 4. Kalau nggak dipakai lagi mungkin dibatalkan atau gimana. Saya belum pernah coba juga ya untuk itu. Tapi itu. Jadi ada switching barrier-nya. Atau misalnya switching barrier. Berarti ada atau mungkin untuk membuat orang menjadi loyal selain puas dia puas itu adalah adanya program-program yang CRM-nya, Customer Relationship Management-nya atau Customer Relationship Marketing-nya yang membuat orang itu betah berada di sana. Nah ini dikaji dari situ Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat walaupun berbeda orang dengan barang, tapi ada logikanya yang dia bangun di situ yang bisa diterima oleh reviewer sehingga dia bisa publish. Nah, itu kira-kira Bu Atma Sari. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, Pak Abror, terima kasih banyak atas sama-sama Pak. Pemaparan dan tadi diskusi yang sangat menarik dari peserta juga. Mengingat waktu sudah menginjak pukul 11.54 waktu Indonesia bagian Barat ya Pak Abror. Sudah waktunya juga sholat duhur, tadi sudah mendengar adzan. Ini saya tadi mencoba menghubungi Pak Sunu, masih belum bisa kontak. Sepertinya beliau sedang ada kegiatan. Beliau lagi kuliah. Lagi kuliah. Betul. Baik, jadi mungkin kita langsung saja ke akhir acara Pak untuk penutupan. Tapi sebelum penutupan, mungkin ada closing statement atau sedikit saran bagi peserta yang ingin menulis dengan model literatur review seperti ini Pak. Monggo Pak Abror, silakan. Oke, terima kasih Pak Fadel. Baik, Bapak dan Ibu, semoga Bapak Ibu mendapatkan sesuatu. Tapi saya lebih berharap Bapak Ibu nggak puas gitu, sehingga kita bisa mencari, karena kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu. Mungkin ke depan kita akan menemukan sesuatu yang berbeda. Walaupun saya mengkaji literatur review secara umum tadi, tapi juga sekarang ada namanya systematic literature review, di mana Bapak Ibu juga bisa untuk publish di Q1 dan yang lainnya gitu kan. Misalnya kan kendala kita kebanyakan mungkin ada kita nggak punya dana penelitian Pak. Gimana kita mau meneliti, mengumpulin data, nggak punya dana, misalnya ada begitu. Ya dengan systematic literature review nggak perlu dana Bapak dan Ibu. Bapak Ibu cukup mengumpulkan artikel dengan syarat tentu Bapak Ibu punya akses ke ke jurnal-jurnal tersebut. Kalau nggak punya akses, mungkin minta ke teman yang punya akses. Bisa juga, gitu. Nah, pengalaman saya, karena saya nggak punya akses, misalnya, akhirnya saya kontak teman-teman saya yang punya akses, tolong downloadkan. Kemudian di-downloadkan, dikirimkan ke saya, kemudian dimasukkan ke EndNote atau ke Mendeley-nya Bapak dan Ibu. Dan sekarang juga banyak yang gratis juga. Tapi seperti yang tadi,
saya menyarankan hanya gunakanlah resources atau literatur-literatur yang bereputasi sehingga bisa diterima. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu setelah ini kita belajar bersama dan bisa publish di jurnal-jurnal yang bagus dan tidak hanya sekedar publish tapi punya dampak juga terhadap masyarakat nantinya dari apa yang kita riset. Oke. Mungkin itu Pak Fadel, terima kasih banyak. Mungkin kalau ada kesalahan cara ngomong atau yang lainnya saya mohon dimaafkan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Bor atas presentasinya yang sangat menarik, luar biasa, Sama-sama. informatif. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kembali ingatan sebelum kita menutup acara pada sudah siang hari ini, untuk mengisi absensi yang sudah saya kirimkan sebelumnya di box chat, dan kemudian kami akan menunggu Bapak Ibu sekalian pada sesi ketiga yang akan diisi oleh Bapak Sunu Widianto PhD dengan materi yaitu adalah writing methodology. Seperti biasa pada hari Rabu besok tanggal 15 Mei pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika saya ada salah kata. Untuk materi sertifikat akan kami berikan pada akhir acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fadel, Ya. ada satu lagi Pak Fadel. Kita menunggu Bapak dan Ibu ini di AMBR ya Pak Fadel. Oh iya, betul Pak, betul sekali. Kita menunggu tulisan Bapak Ibu agar ikut berkontribusi pada jurnal kami AVB Management and Business Review. Silakan Bapak Ibu bisa mengirimkan, karena kami juga kebetulan sudah Sinta 3, jadi ada kreditnya ya Pak Abror ya, sudah masuk. Dan mudah-mudahan nanti kita ke Scopus kan. Betul. Siap Pak, siap. Terima kasih Siap, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Izin live Pak ya. Ya, Kasih, silakan Pak. Pak Abror. Terima kasih Ya. banyak. Abror. Terima kasih Bu Terima Lena. kasih banyak Pak. Ya. Ya, terima kasih. Izin keluar Pak Fadel. Ya, silakan Pak Bro. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Bro. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Izin live.